jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan saudaraku, kembali hari ini kita bisa menikmati berkat firman Tuhan melalui ibadah atau kebaktian pemahaman Alkitab secara online. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu karena kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh menikmati hari yang baik ini, di mana kami akan menerima sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, Tuhan urapi kami semua, sehingga setiap apa yang Engkau sampaikan bagi kami, menjadikan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan mengajak kita semua menikmati berkat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal istilah cadangan. Dalam dunia olahraga, kita kenal pemain cadangan. Dalam dunia permobilan, kita juga mengenal yang namanya ban cadangan. Dalam keseharian kita kenal barang-barang cadangan. Pada umumnya, yang termasuk dalam kategori cadangan terbedakan dari yang pokok, bahkan utama. Dengan kata lain, yang menjadi cadangan termasuk dalam golongan kelas 2, hanya dibutuhkan manakala yang pokok atau utama berhalangan. Dalam klub sepak bola Liga Italia AS Roma musim kompetisi 2001-2002, ada seorang pemain bernama Montella. Kerap menjadi pemain cadangan, selagi Batistuta diturunkan sebagai pemain utama. Apakah berarti Montella lebih jelek dari Batistuta? Tentu saja tidak. Nyatanya setiap kali Montella diturunkan, dia bahkan mencetak gol-gol yang menentukan bagi kemenangan klub AS Roma. Bahkan kerap kali, karena Montella diturunkan di tengah-tengah permainan yang sedang berlangsung, dia masih mempunyai tenaga ekstra dan lebih segar dibandingkan pemain-pemain lain. Sehingga dia mempunyai daya dobrak yang lebih tajam serta membahayakan gawang lawan. Kalau Anda mempunyai mobil tetapi tidak menyediakan ban cadangan, maka celakalah Anda manakala dalam perjalanan itu tiba-tiba ban Anda pecah. Padahal di sekitar Anda mengalami ban pecah itu tidak ada bengkel. Pada saat itulah ban cadangan menjadi vital dan penting. Apakah ban cadangan menjadi penting pada saat kecelakaan saja atau saat mengalami ban pecah saja? Tentu saja tidak. Sebelum ban utama pecah, ban cadangan tetap penting. Dia memberikan rasa aman secara psikologis, memberi rasa aman kepada sang pengendara. Maka terhadap hal-hal yang dijadikan cadangan, jangan pernah dianggap enteng. Karena dengan adanya cadangan tersebut, maka kita akan merasakan aman, kita merasakan tenang. Dalam kehidupan gereja, kita mengenal Matias. Sebagai rasul, mungkin dapat dikatakan dia bukan yang utama bersama 11 rasul lainnya. Mengapa? Karena dia tidak dipilih secara langsung oleh Yesus bersama yang lainnya. Ketika Yesus memilih 12 murid yang dijadikan rasulnya. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nama Matias belum termasuk di dalamnya. Matias dipilih menjadi rasul setelah Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan kemudian mati.
Ia pun tidak secara langsung dipilih oleh Yesus, melainkan dipilih oleh kira-kira 120 orang di bawah kepemimpinan Petrus. Kisah pemilihan yang dilangsungkan dengan membuang undi itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26. Dikatakan dalam kisah tersebut, Petrus berdiri di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu dia berkata, "Hei saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Menanggapi pidato Petrus itu, kemudian diusulkan oleh mereka yang berkumpul di situ, 2 orang untuk dipilih. Mereka itu adalah Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan seorang lagi bernama Matias. Setelah 2 nama diajukan, mereka pun lantas berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Setelah berdoa, mereka lantas membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Demikianlah Matias dipilih menjadi rasul, menggenapi 12 rasul yang tinggal 11 sejak Yudas mengkhianati Yesus dan mati. Siapakah sebetulnya Matias yang terpilih menjadi rasul itu? Menurut Kisah 1 ayat 21, Matias memang telah terlihat dalam kelompok para murid Yesus, walaupun dia tidak termasuk 12 murid yang disebut rasul ketika Yesus sebelum wafat dan bangkit. Sebagai pengikut Yesus, dia senantiasa datang berkumpul dengan para rasul selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Maka dapat dijamin bahwa pengenalan Matias terhadap kelompok rasul Yesus sudah terjadi sejak awal, sejak baptisan Yohanes. Dengan demikian, bagi para rasul, Matias bukanlah seorang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan dari keterangan itu dapat dijamin bahwa Yesus pun kiranya sudah mengenal dia dan sebaliknya. Pengenalan itulah yang menjadi alasan kuat bagi Matias untuk menjadi saksi tentang wafat dan kebangkitan Yesus. Maka dari itu bahwa Matias terpilih menggantikan Yudas untuk menggenapi ke-12 rasul Yesus bukanlah kebetulan. Itulah kiranya rencana Allah, sebab ternyata Matias telah masuk dalam kelompok sahabat-sahabat yang berkumpul bersama Yesus, meski waktu itu tidak dipilih menjadi rasul. Meskipun belum menjadi rasul, namun Matias telah dengan tekun dan setia senantiasa berkumpul bersama para rasul dan Yesus. Dengan demikian, kendati hanya menjadi cadangan, namun sejak awal dia telah terlibat dalam karya dan pewartaan Yesus. Sebab itu dapat dijamin bahwa kesaksian imannya pun tidak jauh di bawah para rasul lainnya. Saudaraku yang terkasih, keteladanan macam apa yang bisa kita petik dari Matias? Pertama, sikapnya yang tulus dan ikhlas meskipun hanya menjadi cadangan dan tidak secara langsung dipilih oleh Yesus seperti yang lainnya. Walaupun seolah menjadi pemain cadangan dalam ke-12 para rasul, namun dia tetap tekun dan setia pada Yesus yang dikenalnya sejak awal. Kedua, terkait dengan yang pertama, kita bisa belajar rendah hati kalau kita tidak diperhitungkan atau kita dinomorduakan atau dicadangkan. Ketiga, meski hanya menjadi tambahan untuk menutupi kekurangan, kiranya hal itu tidak penting, sebab yang terpenting adalah panggilan yang diterimanya dalam kelompok orang-orang yang terpilih untuk menjadi saksi Kristus. Saudaraku, akhirnya semoga kita pun selalu bergembira dan berbahagia karena kita dipanggil dan dimasukkan ke dalam kelompok umat yang beriman kepada Kristus dan menjadi saksinya,
Meskipun kita bukan orang yang utama, bukan orang yang dinomorsatukan, itu tidaklah penting mau nomor berapa. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memberitakan, mewartakan tentang kasih Yesus yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang lain. Dengan kesaksian-kesaksian kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita akan akhiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Ialah memberikan motivasi semangat bagi kami untuk kami tetap memberitakan kerajaan-Mu, menjadi saksi tentang kasih kemurahan-Mu, tentang pengorbanan-Mu, tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mengucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami sekeluarga, buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menaungi mereka. Kiranya Tuhan selalu menjaga kehidupan mereka. Jika mereka dalam keadaan yang sakit, mari kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Dalam keadaan lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Dalam keadaan yang susah, Tuhan memberikan penghiburan. Dan yang dalam keadaan kekurangan, mari Tuhan tolong cukupkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dan kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin.